Melanjutkan episode sebelumnya, like video ini agar Mini lebih semangat buat upload episode terbaru. Oke, kita lanjut. Wang Lin akhirnya mencapai tahap yang membuat seluruh sistem bintang Al-Heaven mulai gemetar. Setelah membunuh pendeta petir, Wang Lin mulai memeriksa seluruh harta rampasan yang ada di dalam tas penyimpanan lawannya. Namun, yang dia temukan kali ini bukan sekadar harta biasa. Benda pertama adalah sebuah giok berisi informasi rahasia milik kuil surgawi petir. Dan setelah membaca isi giok itu, tatapan Wang Lin langsung berubah serius. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan kuil surgawi petir jauh lebih besar dari yang selama ini dia bayangkan. Namun itu belum semuanya. Ketika Wang Lin mengeluarkan benda berikutnya, dia langsung terdiam. Di hadapannya muncul sebuah pedang yang seluruh tubuhnya terbuat dari petir murni. Pedang ini bahkan pernah menahan serangan penjaga surgawi tanpa hancur sedikit pun. Bahkan Wang Lin sendiri bisa merasakan aura mengerikan dari senjata itu. Tanpa banyak bicara, dia segera menyimpannya. Namun benda ketiga justru membuat Wang Lin paling tertarik. Sebuah batu perak kecil yang dipenuhi kekuatan guntur dan kilat. Saat tangannya menyentuh batu itu, petir langsung meledak dan masuk ke tubuh Wang Lin. Jika kultivator biasa menerima petir sebanyak itu, jiwanya mungkin sudah hancur seketika, tapi berbeda dengan Wang Lin. Jiwa asalnya langsung membuka mulut dan menelan seluruh petir itu hidup-hidup. Dalam sekejap, mata Wang Lin bersinar terang. Dia bisa merasakan energi asal yang sangat murni mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat itulah Wang Lin sadar, batu ini adalah harta yang luar biasa. Namun saat melihat benda terakhir, bahkan Wang Lin sendiri sampai terkejut. Itu adalah giok surgawi, dan jumlahnya sangat gila. Begitu banyak sampai-sampai keluarga kultivasi besar pun mungkin tak mampu mengumpulkan sebanyak itu. Dan di saat itu, Wang Lin akhirnya memahami satu fakta mengerikan. Jika hanya seorang utusan saja memiliki kekayaan sebesar ini, seberapa menakutkan sebenarnya kuil surgawi petir? Tatapan Wang Lin berubah dingin, karena mulai sekarang, dia tahu bahwa musuh yang akan dia hadapi bukan lagi kultivator biasa, melainkan organisasi raksasa yang menguasai seluruh sistem bintang Al-Heaven. Tak lama kemudian, Wang Lin langsung pergi menuju wilayah timur planet itu, dan sesampainya di sana, dia melakukan sesuatu yang membuat bumi bergetar. Dengan satu lambaian tangan, seluruh area sejauh 5.000 km langsung rata dengan tanah. Gunung-gunung berubah menjadi debu, tanah hancur seperti dihantam dewa. Di tengah area itulah, Wang Lin mulai kultivasi tertutup. Ribuan giok surgawi dikeluarkan, bendera jiwa 1 miliar jiwa berkibar di langit. 3 jiwa utama menjaga area tersebut, bahkan penjaga surgawi ikut mengawasi dari udara. Karena Wang Lin tahu, apa yang akan dia lakukan kali ini sangat berbahaya. Dia akan menerobos menuju tahap akhir Ascendan. Dan perlahan, energi surgawi mulai membentuk badai raksasa, seluruh langit berubah. Giok surgawi terus hancur satu demi satu, energi spiritual surgawi diserap tanpa henti. Namun di saat Wang Lin sedang berkultivasi, sesuatu yang mengerikan juga mulai terjadi di tempat lain. Di sebuah planet terlantar, Zixin tiba bersama 2 Buddha darah milik leluhur darah. Namun begitu mereka mendarat, planet itu terasa aneh. Gunung-gunung runtuh, tanah retak, langit berguncang, seolah seluruh planet sedang sekarat. Zixin segera menyebarkan indera ilahinya. Namun tepat saat itu, suara mengerikan tiba-tiba mengguncang seluruh dunia. Pergi. Langit langsung retak, ruang angkasa pecah, seluruh planet seperti akan hancur berkeping-keping. Bahkan Zixin sampai pucat ketakutan karena aura dari suara itu terlalu menakutkan. Dia langsung membungkuk hormat dan meminta maaf sebelum kabur secepat mungkin. Namun terlambat, planet itu meledak. Dan dari reruntuhan planet tersebut, muncul sosok pria berambut merah. Tubuhnya dipenuhi aura dingin, 4 bintang berputar di dahinya, dan tatapannya mampu membuat siapapun gemetar. Itu adalah tubuh asli Wang Lin. Selama ini, tubuh asli Wang Lin ternyata berkultivasi dengan cara menyerap energi seluruh planet. Bahkan satu planet penuh sampai kering demi meningkatkan kekuatan tubuh dewa kunonya. Dan sekarang, kekuatannya sudah setara kultivator 4 bintang. Namun tubuh asli Wang Lin masih belum puas. Karena dia sadar, dia masih kekurangan aura dewa kuno dewasa. Dan satu-satunya tempat yang mungkin memiliki aura itu, adalah tubuh ular pengamat bulan di planet Yunxia. Namun sebelum menuju ke sana, sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang bangkit. Di lautan iblis planet Suzaku, di dalam negeri dewa kuno, seorang pria berambut merah duduk di atas lautan darah. Seluruh pilar dipenuhi satu nama yang terus diukir berulang-ulang, Wang Lin, dan pria itu adalah Tuo Shen. Aura kebenciannya begitu besar sampai seluruh kultivator di sekitarnya gemetar ketakutan. Selama bertahun-tahun, Tuo Shen hanya memikirkan satu hal, membunuh Wang Lin, dan sekarang, dia berkata sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Wang Lin, aku akan segera bebas. Tak lama kemudian, utusan Tuo Shen akhirnya meninggalkan negeri dewa kuno, dan orang itu ternyata adalah penyihir iblis langit, musuh lama Wang Lin yang seharusnya sudah mati. Kini, semua musuh Wang Lin mulai bergerak. Sementara itu,
Setelah 1 tahun penuh menyerap giok surgawi, Wang Lin akhirnya membuka matanya, petir langsung meledak dari tubuhnya, aura yang mengguncang langit menyebar ke segala arah, dan akhirnya, Wang Lin berhasil mencapai Ascendan tahap akhir. Setelah lebih dari 900 tahun kultivasi, Wang Lin akhirnya mencapai level yang dulu dimiliki Zhu Kuezi. Namun Wang Lin sadar, ini baru langkah pertama, karena setelah tahap ini, yang menunggunya adalah kultivasi tingkat kedua, alam yang bahkan mampu membuat kultivator tahap pertama putus asa. Namun Wang Lin tidak takut, karena hati Dao miliknya selalu menentang langit. Dan setelah mencapai tahap akhir Ascendan, Wang Lin akhirnya bergerak menuju tujuan berikutnya, planet Yunxia, tempat ular pengamat bulan berada, karena di sana, terdapat logam terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan manik penentang langit. Namun sesampainya di planet itu, ekspresi Wang Lin langsung berubah, kabutnya berbeda, aura planet itu juga berbeda. Dan saat dia mencoba turun, tiba-tiba, sebuah tentakel raksasa menyerang dari dalam kabut. Untung binatang petir berhasil menghindar, namun formasi pedang 7 bintang Wang Lin langsung ditarik masuk ke bawah tanah. Saat itulah Wang Lin sadar ular pengamat bulan sedang memasuki bentuk ketiga, bentuk paling berbahaya, bentuk pembantaian. Namun meski tahu bahayanya, Wang Lin tetap masuk. Karena dia tidak punya pilihan lain. Dengan menggunakan buah kenaikan surgawi, dia mulai menenangkan tentakel-tentakel itu satu persatu. Kabut merah menyelimuti seluruh area, tentakel mulai melambat seperti mabuk, dan Wang Lin diam-diam menanam segel di akar setiap tentakel. Namun tepat ketika semuanya hampir berhasil, binatang petir tiba-tiba menyerang tanah karena jijik pada tentakel-tentakel itu. Dan kesalahan itu, langsung memicu malapetaka. Seluruh planet berubah merah darah, ribuan tentakel keluar dari tanah dan langsung melilit binatang petir. Bahkan petirnya sama sekali tak berguna. Untuk pertama kalinya, binatang petir benar-benar ketakutan dan Wang Lin akhirnya sadar, ular pengamat bulan ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun di tengah kekacauan itu, Wang Lin menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jejak energi spiritual surgawi, yang berarti, ada kultivator lain yang pernah datang ke tempat ini. Dan saat dia terus masuk lebih dalam, dia menemukan retakan besar di tulang ular pengamat bulan. Seseorang pernah melukai monster ini, dan pelakunya kemungkinan besar masih berada di dalam sana. Saat Wang Lin memeriksa lebih jauh, dia menemukan sebuah gunung misterius yang menyatu dengan tulang ular pengamat bulan. Dan begitu melihatnya, mata Wang Lin langsung berubah dingin, karena dia mengenali benda itu. Itu adalah harta milik Great. Artinya, Great pernah datang ke tempat ini, dan mungkin dia masih berada di dalam tubuh ular pengamat bulan sampai sekarang. Namun saat Wang Lin mencoba memisahkan gunung itu, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin luar biasa muncul dari belakangnya. Tubuh Wang Lin langsung membeku, seolah ada pedang tajam yang sudah menempel di antara alisnya. Dan di saat itulah, Wang Lin sadar dia tidak sendirian di dalam tubuh monster ini.